Diduga perahu kelebihan buatan perangkat pengeras suara atau sound horeg tenggelam di sungai di desa Balongdowo, Sidoarjo, Jawa Timur. Waspada bagi Anda, emak-emak yang sudah menyiapkan paket sembako untuk Lebaran mendatang. Pasalnya, di Depok, Jawa Barat, emak-emak tertipu arisan bodong hingga puluhan juta rupiah untuk membeli paket sembako Lebaran, namun barang tidak kunjung datang. Tanah bergerak melanda desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sejumlah bangunan termasuk rumah warga hingga fasilitas umum mengalami kerusakan parah. Pemkab Tegal pun akan menyiapkan hunian sementara untuk ribuan warga korban tanah bergerak yang masih mengungsi. Bagaimana mitigasi bencana tanah bergerak agar tidak menimbulkan korban jiwa dan meminimalisasi dampak kerusakan? Kita akan bahas dalam dialog pagi hari ini. Lembaga Pemeringkat Kredit Internasional Moody's ini menurunkan prospek peringkat kredit 19 perusahaan di Indonesia termasuk 5 bank besar dari stabil ke negatif. Kompas Bisnis nanti akan membahasnya untuk Anda. Manchester City menekuk Liverpool di kandangnya dalam lanjutan Liga Primer Inggris. Erling Haaland dan kawan-kawan comeback untuk menang 2-1 dan terus memepet pimpinan klasemen Arsenal. Sudah memasuki awal pekan, namun kita disajikan dengan hujan begitu. Ketika berangkat tadi ke kantor sudah hujan. Ini masih Senin 9 Februari 2026, saatnya warga untuk beraktivitas di awal pekan, namun disajikan oleh hujan. Dan juga memang di pagi hari ini kita juga banyak informasi terkait dengan cuaca ekstrim ya, Bre? Betul sekali. Jadi selain di Jakarta hari ini hujan deras, saudara, pagi ini memulai hari dengan rezeki dalam tanda kutip ya. Tapi di artian lain kita juga khawatir terjadi banjir. Tapi juga kita masih bicara soal yang di Tegal. Nah, soalnya di Tegal ini kan kemarin habis ada bencana tanah bergerak di sana, di mana emang ada 400-an rumah yang rusak parah, kemudian juga ada 2.000 lebih warga yang mengungsi. Nah ini yang kemudian, kok banyak banget bencana ya. Setelah ada banjir di Sumatera, kemudian ada juga longsor di Bandung Barat, sekarang ada di Tegal tanah bergerak. Ini nih bagaimana kemudian mitigasinya, kemudian bagaimana penanganan pemerintah juga. Seperti apa nanti next ini pengungsi akan tinggal di mana? Ini yang masih menjadi pertanyaan. Perlu dipikirkan begitu ya secara matang. Apabila tadi itu kabar menggembirakan terkait juga dengan cuaca dan juga bagaimana kehidupan masyarakat ke depannya begitu. Ini juga ada juga kabar yang kurang menggembirakan di dunia ekonomi begitu yang datang dari Moody's ataupun lembaga pemeringkat internasional yang kembali menurunkan outlook-nya. Kalau kemarin ke negara begitu, ke pemerintah Republik Indonesia, kali ini ke 19 perusahaan termasuk yang didominasi oleh BUMN. Ada 14 perusahaan BUMN dan 5 perusahaan swasta. Ini efeknya apa? Akan kemana-mana, termasuk ke iklim investasi, termasuk di dunia saham dan IHSG yang kemarin terpantau masih turun begitu di pekan lalu. Gimana ini badai di ekonomi kita, pasar modal kita terguncang. Kemudian perusahaan-perusahaan kita juga sekarang terguncang, termasuk Bank Himbara berarti ya? Betul, ada 5 bank besar, 4 diantaranya Himbara. Ini dia nih saudara yang, pemerintah harus sigap nih ya. Bencana ada, kemudian ada badai ekonomi juga. Bagaimana kemudian solusinya kita akan bahas nanti saudara di Sapa Indonesia Pagi, tapi kita akan ke informasi pertama dulu di pagi hari ini. Di mana ada sebuah mobil yang terbakar di ruas tol Ngawi Kertosono di Madiun, Jawa Timur. Minggu malam, mobil berpenumpang 3 orang terbakar di ruas tol Ngawi Kertosono, kilometer 16B, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Pemadam kebakaran Kabupaten Madiun yang mendapat laporan langsung datang ke lokasi.
Kata penumpang, mobil menempuh perjalanan dari Bali menuju Madiun. Saat di perjalanan, mesin kendaraan bermasalah dan ketika menepi, tiba-tiba keluar asap dari kap mesin disertai munculnya api. Petugas butuh waktu sekitar setengah jam untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran. Seluruh penumpang selamat karena berhasil keluar sebelum api menghanguskan kendaraan. Prosesnya kurang lebih pemadaman 30 menit dan melakukan pendinginan kurang lebih 1 jam. Alhamdulillah di kejadian ini tidak ada korban. Sementara itu, saudara, diduga perahu kelebihan muatan perangkat pengeras suara atau sound horeg ini tenggelam di sungai di Desa Balongdowo, Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa berawal saat perahu peserta tradisi nyadran yang mengangkut perangkat sound horeg ini berukuran besar oleng. Tumpukan sound system yang berada di atas kapal akhirnya berjatuhan ke sungai. Diduga perahu tidak seimbang karena kelebihan muatan. Seluruh penumpang perahu ini selamat, saudara. Kejadiannya itu diduga ada kapalnya itu oleng dulu, Mas. Nah, habis itu oleng kan airnya masuk dan itu yang menyebabkan kapal itu tenggelam. Nah, dugaannya tenggelamnya itu juga karena itu tadi kelebihan muatan. Satu ada sound terus diisi beberapa orang. Informasi lainnya, saudara, waspadalah karena pencuri motor kian berani. 2 pelaku pencurian sepeda motor terekam CCTV di kawasan Durensawit, Jakarta Timur tengah mencuri motor di garasi rumah yang gerbangnya tidak dikunci. Rekaman CCTV memperlihatkan gerak-gerik pelaku pencurian. 1 pelaku dengan tenang membuka gerbang dan 1 pelaku lainnya menunggu memantau situasi. Dengan cepat, pelaku merusak kunci motor dan membawanya kabur. Korban yang mengetahui aksi pencurian motor langsung melaporkan kasus ini ke Polsek Durensawit. Pintu saya nggak kunci aja, saya biasa aja, saya slot biasa. Ini juga nggak saya kunci. Nah, pas kemudian pembantu saya buka pintu, saya dengar. Kemudian saya nengok ke kiri sini. Motor udah nggak ada, lihat di CCTV juga dilihat, oh iya bener ada orangnya kelihatan nih di CCTV juga ada kelihatan di ini ada. Kita ke sorotan lain, saudara. Warga menggeruduk rumah pelaku penipuan arisan paket sembako di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat. Akibat tertipu arisan bodong, korban mengaku rugi hingga puluhan juta rupiah. Sejumlah mama korban penipuan modus arisan sembako beramai-ramai menggeruduk rumah terduga pelaku arisan bodong di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat. Korban meminta pertanggungjawaban pelaku karena sembako murah yang dijanjikan tidak kunjung tiba. Sementara sejumlah uang sudah disetor ke pelaku. Ketua RT setempat bilang ada sekitar 139 orang yang ikut arisan sembako dengan total kerugian lebih dari 40 juta rupiah. Sebenarnya penipuan gitu kan. Jadi dia menawarkan sembako yang harga 100.000 dengan isi sembako itu 300 ribuan, sekitar 300 ribuan. Diiming-iminginya dengan jumlah banyak si ibu yang udah membeli 100.000 ini disuruh nyari orang atau suruh nanti dengan catatan nanti dia akan mendapatkan komisi atau apalah gitu. Ada yang dijanjikan mungkin nanti ikutan paket lebaran dengan mengasih uang misalkan 15.000 atau 1 juta, nanti dapat sembakonya berupa apa gitu. Yang ikut andil dalam sembako itu yang ikut tuh 139 orang. Kerugiannya sekitar hampir kurang lebih 40 jutaan. Beralih ke Jawa Timur, saudara, sebuah mobil pickup terjun ke parit di kawasan Kedung Tarukan, Surabaya. 1 mobil krain didatangkan untuk mengevakuasi mobil.
Mobil pickup dari Malang berisi muatan daun pisang mendadak oleng dan terjun ke parit pada Minggu pagi. Dari keterangan warga yang melihat, mobil mendadak oleng ke kanan dan langsung masuk ke dalam parit. Satu mobil krain diterjunkan dan mobil dapat diangkut dalam waktu 40 menit. Saudara, diduga tak kuat saat melintas di tanjakan, sebuah truk bermuatan pasir terperosok ke dalam sungai di Semarang, Jawa Tengah. Kecelakaan yang terjadi di jalur utama Semarang, Jogja bermula saat truk yang membawa pasir dari arah Magelang tidak kuat saat melintas. Diduga kelebihan beban, truk terperosok ke dalam sungai sedalam 2 meter di Desa Bedono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan ini, arus kendaraan dari arah Semarang ataupun Jogja mengalami antrean. Seorang bocah perempuan asal Kendari, Sulawesi Tenggara, tewas usai ditabrak alat berat saat sedang berjualan tisu. Seorang operator alat berat telah ditangkap. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Tangis histeris sang ibu memecah malam. Hatinya hancur memeluk raga anaknya yang sudah tak bernyawa akibat kecelakaan di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis 29 Januari lalu. Korban yang berusia 10 tahun pamit hendak berjualan tisu untuk membantu sang ibu memenuhi kebutuhan rumah. Awalnya sang ibu menduga anaknya menjadi korban tabrak lari. Namun, usai dilakukan pengecekan oleh polisi, diketahui korban tewas akibat tertabrak alat berat. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menangkap penabrak korban. Kami mengecek CCTV juga di waktu yang sama, CCTV PLN, dan didapatkan juga bahwasannya memang benar pada pukul atau waktu yang sama ada mobil loader yang melintas. Dari keterangan saksi di TKP dan bukti CCTV, akhirnya tim melaksanakan penyidikan dan akhirnya didapatkan bahwasannya memang benar ada mobil loader yang terlibat kecelakaan tersebut. Pelaku telah ditahan di Polresta Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut. Alat berat yang diduga dikendari pelaku saat kejadian juga ikut disita. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, seusai jeda, Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan sejumlah informasi. Di antaranya, akibat hujan sejak Sabtu lalu, 10 kecamatan di Pandeglang, Banten terendam banjir. Sebagian warga masih bertahan di rumah. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Tuh, tiap hari minta biskuit. Aku percayanya Roma Kelapa. Ada vitamin B, E, dan kalsium. Gurih manisnya asli kelapa. Nutrisinya pasti. Kalau enaknya Terbukti. Pasti Roma Kelapa. Sakit kepala? Minum Panadol Extra. Satset dan efektif, redakan sakit kepala dan berbagai nyeri mengganggu. Agar bisa lo sudah lagi kegiatanmu. Baru, isi 4, harga terjangkau. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Ramadan berawal dari hening yang paling lembut. Lalu, warna-warna itu mulai berbicara. Dan ketika hari perlahan meregang, hijau teduh mengalun di sepanjang mudik. Semua warna ini mengalir ke satu tempat,
Rumah, tempat ternyaman untuk hati kembali pulang. Seperti kita di setiap Ramadan. Temukan kehangatan warna Ramadan bersama Nippon Paint. Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aquaviva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar 1 harian puasa pasti sejuknya. Aquaviva, murni dan pasti sejuknya. Dari Wings Food. Renovit Gold dengan kemasan baru. Kolaborasi 13 mineral, 12 vitamin, dan 4 zat aktif. Jaga kesehatan mata, jaga daya ingat, dan jaga stamina. Renovit Gold, jaga kesehatan usia senja. Produksi Konimax. Kalau puasa, siang berasa lemes. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Sistem keuangan dikorup tikus rakus. Nakula dan Sadewa mengejar Sangkuni. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Saudara, hujan deras yang mengguyur Pandeglang, Banten sejak Sabtu sore membuat sejumlah sungai meluap. Akibatnya 10 desa di 4 kecamatan terendam banjir. Tanggal 8 Februari 2020. Banjir dengan ketinggian 50 cm hingga 1 meter masih menggenangi permukiman warga di Pandeglang, Banten hingga Minggu siang. Hujan deras yang mengguyur wilayah Pandeglang sejak Sabtu sore membuat sungai Citerup meluap. Akibatnya 10 desa di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Patia, Panimbang, Sukaresmi, dan Kecamatan Sobang terendam banjir. Dan dari 4 kecamatan yang terdampak banjir, diantaranya Kecamatan Patia, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Panimbang, dan Kecamatan Sobang. Dan jumlah keseluruhannya 10 desa dan kurang lebih jumlah jiwanya 1.500 kakak. Kata warga, air mulai memasuki permukiman sejak Minggu pagi. Ketinggian bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Sejumlah warga memilih untuk tetap bertahan di rumah masing-masing. Datang banjirnya sekitar jam 4. Nah, Pak, kalau untuk ketinggian air itu yang di rumah Bapak itu ada berapa senti, Pak? 1 meter. Tolonglah, harapannya dari masyarakat dibenahilah tempat ini. Terus sekarang tiap hujan banjirnya nambah berat. Petugas gabungan Pemkot Jakarta Selatan, TNI Polri menggelar kerja bakti di kawasan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan pada Minggu pagi. Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi banjir dengan membersihkan sampah dan mengeruk sedimen Sungai Ciliwung. Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar memimpin apel kerja bakti bertajuk Jaga Jakarta Bersih. Ratusan petugas diterjunkan bersama alat berat dan truk pengangkut sampah.
Sedimen lumpur di Sungai Ciliwung dikeruk, sementara sampah di sekitar bantaran dibersihkan karena kerap menyumbat saluran pompa dan menghambat penyedotan air saat banjir. Pemkot Jakarta Selatan juga akan menormalisasi sejumlah kali penghubung dan membersihkan saluran di permukiman untuk mencegah banjir saat hujan lokal terjadi. Kami jajaran dari tingkat kota, Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, jajarannya, Pak Dinas, jajarannya melaksanakan kerja bakti massal jaga Jakarta di wilayah Kelurahan Rawajati. Tentu kerja bakti ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi musim hujan seperti ini. Kita lihat kan, sedimen Kali Ciliwung sangat tinggi, di tepi-tepi kita akan turun semuanya. Sebagian kita bagi tugas untuk lingkungan perumahan, sambil kita mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan. Karena beberapa kali pompa rusak ini selalu alasannya dengan sampah dan plastik menyangkut. Bagaimana masyarakat bisa mengerti, bisa memahami, tidak buang sampah sembarangan. Merespons instruksi Presiden Prabowo Subianto soal bersih-bersih sampah, polisi dan TNI beserta Pemprov DKI Jakarta menggelar kerja bakti di kawasan Danau Sunter, Jakarta Utara. Seperti apa kegiatannya? Berikut liputannya untuk Anda. TNI dan Polri bersama Pemprov DKI Jakarta dan elemen masyarakat mengadakan kerja bakti di kawasan Danau Sunter, Papanggo, Jakarta Utara. Kerja bakti diawali dengan penanaman pohon, lalu membersihkan sampah di kawasan Danau Sunter. Pangdam Jaya, Maijen Dedi Suryadi bilang, kerja bakti bersih-bersih dilaksanakan secara serentak di 13 titik wilayah Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang. Dengan petunjuk dari perintah dari Bapak Presiden bahwa kita terus melaksanakan kegiatan pembersihan ini agar menjadi asri. Kita laksanakan hari ini bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk juga elemen masyarakat. Kalau skala besar, kita sudah laksanakan kurang lebih 1 bulan yang lalu di 13 titik dan saat ini juga kita melaksanakan di 13 titik, baik yang ada di wilayah Jakarta sendiri, Jakarta Pusat, Utara, Selatan, Timur, Barat, termasuk juga Depok, Bekasi, Tangerang. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi bilang, kegiatan ini sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto dan akan dijadwalkan rutin untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Gencarkan, ya kita glorikan bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat, ya bukan hanya TNI, Polri, dan Pemprov saja, tapi kita rangkul bersama agar masyarakat juga peduli terhadap kebersihan, yang mana apabila wilayah kita bersih, ya tentunya seperti Pak Pangdam tadi, mungkin bencana banjir juga bisa kita kelola dengan baik sehingga tidak begitu besar berdampak kepada masyarakat. Pentingnya menjaga kebersihan juga disampaikan Pemprov DKI Jakarta, yang mengajak seluruh warga bersama-sama meningkatkan kepedulian agar terhindar dari bencana, terutama banjir. Untuk terus mengingatkan dan menggugah lagi kepada seluruh elemen masyarakat, seluruh warga DKI Jakarta, agar kita sama-sama jaga Jakarta. Bukan hanya jaga keamanan, ketertiban, namun jaga kebersihan juga ini menjadi salah satu faktor untuk sama-sama kita menjaga Jakarta dari ancaman bahaya, apakah itu bencana alam, banjir, dan lain-lain. Diharapkan kegiatan kerja bakti yang dilakukan di sejumlah tempat dapat menyadarkan semua elemen masyarakat bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Tim Liputan Kompas TV. Mahkamah Agung bersama Ikatan Hakim Indonesia atau IKAHI menggelar seminar penguatan literasi keuangan untuk hakim di seluruh Indonesia. Kegiatan ini digelar guna membekali hakim tentang cara mengelola keuangan secara bijak, sehat, dan bertanggung jawab. Acara digelar di Gedung Mahkamah Agung Rabu 21 Januari 2026. Sebelumnya, sesuai dengan janji Presiden, penghasilan hakim di Indonesia akan naik hingga 280%. Seiring dengan kebijakan tersebut, penguatan literasi keuangan bagi hakim penting untuk ditanamkan agar peningkatan penghasilan dapat dikelola secara bijak, serta mendukung integritas, kemandirian, dan profesionalisme aparat peradilan. Untuk itu saya mengaturkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya
kepada jajaran pengurus pusat IKAHI yang telah berinisiatif menyelenggarakan kegiatan pada hari ini dengan mendatangkan para narasumber yang kompeten dan berpengalaman sebagai financial trainer. Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh agar materi yang disampaikan oleh para narasumber dapat menjadi bekal nyata dalam mengelola keuangan secara sehat, terencana, dan bertanggung jawab. IKAHI memandang diskusi literasi keuangan sangat penting agar ke depan hakim memiliki pemahaman dan keterampilan dalam mengelola keuangan yang sehat. Untuk itu, diskusi literasi keuangan kali ini mendatangkan pembicara yang kompeten guna memberikan pembekalan praktis sebagai bagian dari penguatan karakter dan integritas pribadi hakim di Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan bukan tanpa alasan. IKAHI memandang bahwa peningkatan kesejahteraan hakim yang sedang dan akan terus diupayakan oleh negara dan pimpinan Mahkamah Agung harus diimbangi dengan kebijaksanaan hakim dalam merencanakan serta mengelola keuangan secara bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan pribadi yang tidak tertib dan tidak terencana berpotensi menimbulkan kerentanan yang pada akhirnya dapat memengaruhi independensi dan wibawa hakim sebagai penjaga keadilan. Melalui penguatan literasi keuangan, kenaikan penghasilan hakim diharapkan tidak sekedar meningkatkan kesejahteraan. Langkah ini menjadi krusial untuk memperkokoh karakter serta menjaga integritas pribadi dalam menjalankan tugasnya. Sebab pengelolaan keuangan yang sehat merupakan salah satu pondasi utama dalam menjaga profesionalisme dan kemandirian lembaga peradilan. Tim Liputan Kompas TV. Tanah bergerak melanda desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sejumlah bangunan termasuk rumah warga hingga fasilitas umum rusak parah. Pemkab Tegal pun akan menyiapkan hunian sementara untuk ribuan warga korban tanah bergerak yang masih mengungsi. Bagaimana mitigasi bencana tanah bergerak dan bagaimana kemudian meminimalisasi dampak kerusakannya, kita akan bahas dalam dialog usai jeda berikut ini. Bencana tanah bergerak melanda desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Jumat lalu. Sejumlah bangunan termasuk rumah warga roboh, jalanan ambles, hingga fasilitas umum mengalami kerusakan parah. Tanah bergerak di desa Padasari, Kabupaten Tegal juga menghancurkan bangunan Pondok Pesantren Al-Adalah. Kini hampir seluruh bangunan rata dengan tanah. Sementara seluruh santri telah dipindah ke Ponpes Al-Adalah 2 yang tidak terdampak bencana tanah bergerak. Data BPBD mencatat setidaknya ada 596 kepala keluarga atau 2.453 jiwa terdampak akibat bencana tanah bergerak. Pemerintah Kabupaten Tegal telah menyiapkan lahan milik perhutani untuk dibangun hunian sementara. Kita ini sedang berproses, Pak. Kemarin kami sudah survei bersama tim teknis dan juga dari perhutani untuk persiapan lokasi huntara, hunian sementara. Kemarin sudah kami putuskan, titiknya ada di sampingnya Ponpes Al-Adalah 2 yang saat ini menjadi tempat pengungsian santri, Pak. Untuk proses pembangunannya sudah siap, tinggal penentuan lokasi dan proposal kami kirim sudah siap untuk dilaksanakan. Karena huntara ini nanti menggunakan bangunan knockdown, Pak. Jadi akan cepat pembangunannya. Baik. Satu rumah dua hari bisa selesai. Menurut warga, tanah bergerak kali ini menjadi bencana yang paling parah yang pernah terjadi di desa mereka. Selain mengungsi di 8 titik posko pengungsian, sebagian warga mulai mengamankan harta benda karena khawatir akan kondisi tanah yang masih bergerak. Rubuh udah gitu. Roboh, rusak parah. Awal mulai hari Jumat. Hari ini baru kali ini saya kan umur 65 tahun. Baru pernah
baru ngalami seperti ini, yang rusak itu semakin parah luar biasa. Sampai itu sampai hampir ambruk. Jadi kali. Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau lokasi bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal, Jumat lalu. Dalam kunjungannya, Gibran memastikan pemerintah akan menjamin hak-hak dan keselamatan warga. Gibran juga meminta warga agar tidak memaksakan diri kembali ke rumah karena kondisi tanah yang masih bergerak. Lapangan yang ada di atas sana sudah tidak memungkinkan lagi untuk dibangun kembali. Karena pada saat saya ke sana ini tanahnya masih bergerak dan terus bergerak. Tadi saya sampaikan di pengungsian yang ada di sana, sekarang prioritasnya adalah keselamatan warga. Akan segera dibangun Huntara dan Huntap. Relokasinya nanti di mana, nanti yang menjelaskan Pak Gubernur dan Pak Bupati. Yang jelas sudah tidak mungkin lagi untuk kembali ke atas. Akibat musibah tanah bergerak, lebih dari 2.000 jiwa mengungsi di 4 posko utama. Sebagian di antara mereka kehilangan rumah karena rusak parah. Pergerakan tanah terjadi saat hujan dengan intensitas tinggi melanda wilayah tersebut. Tim Liputan Kompas TV. Tanah bergerak melanda Desa Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Jumat lalu. Sejumlah bangunan termasuk rumah warga hingga fasilitas umum rusak parah. Akibatnya lebih dari 2.000 jiwa mengungsi. Pemkab Tegal pun akan menyiapkan hunian sementara. Bagaimana mitigasi bencana tanah bergerak agar tidak menimbulkan korban jiwa dan juga meminimalisasi dampak kerusakannya? Kita akan bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan daring. Sudah ada Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, dan Pakar Manajemen Kebencanaan Geologi UPN Veteran Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno. Selamat pagi Pak Bergas, Pak Teguh. Selamat pagi. Ya, saya mau ke Pak Bergas dulu. Pak Bergas, ini update untuk hari ini. Hingga pagi hari ini, apakah tanah di Tegal ini masih bergerak dan seperti apa keadaannya, Pak? Ya, jadi terima kasih ya. Jadi kondisi lokasi Padasari Kabupaten Tegal yang terdampak tanah gerak, apabila terjadi hujan, masih dimungkinkan terjadinya gerakan tanah. Maka tentunya pemerintah baik itu pemerintah kabupaten utamanya, kemudian didukung rekan-rekan daripada pemerintah provinsi serta relawan, bagaimana menjaga agar evakuasi warga untuk ke tempat yang lebih aman lebih dapat bisa dilakukan begitu, dibantu tentunya dari teman-teman TNI Polri. Kalau untuk jumlah rumah warga yang rusak, ini apakah ada update-nya Pak? Berapa totalnya sekarang? Sementara masih 596 ya, sebagaimana tadi yang disampaikan dengan 2.400 sekian pengungsian, di mana tentunya yang sudah tidak layak betul itu yang nanti akan disiapkan itu jumlah sekitar 464. Karena tentunya kerusakan rumah ini levelnya ada yang dari rumah rusak berat sampai dengan roboh, sampai termasuk sedang maupun ringan begitu. Baik, kemudian untuk warga Pak, apakah masih ada dari warga yang tinggal di rumahnya yang mungkin dampaknya tidak terlalu besar atau semuanya sudah mengevakuasikan diri? Hampir semua dievakuasi atau diungsikan ya. Memang masih ada satu titik, satu dukuh gitu di bagian atas. Memang ini perlu pendekatan khusus ya, perlu pendekatan sosial di mana tergantung daripada kearifan daripada teman-teman yang ada di lapangan untuk mendekati warga atau tokoh masyarakat setempat. Masih ada berarti ya Pak ya. Kemudian luasnya ini berarti lebih luas daripada yang terdampak parah ini ya Pak ya. Masih ada banyak titik-titik yang sekiranya berpotensi untuk bisa tanah bergerak meluas gitu Pak. Kalau jumlah rumah totalnya itu hampir 1000-an ya, 1000 rumah ya, begitu. Itu yang titik-titik yang sekiranya berpotensi gitu ya Pak ya, ada 1000 rumah, tapi kalau yang sudah rusak ada 500 sekian gitu Pak. Ya, betul. Oke, baik. Saya mau ke Pak Eko. Pak Eko, ini kita lihat bencana tanah bergerak di Tegal, tentu saja bukan pertama kali terjadi mungkin di Jawa Tengah Pak. Analisis Anda mungkin ketika Anda melihat bencana yang terjadi di Tegal ini, apa penyebabnya sebenarnya? Ya, kalau kita buka-buka data BPMBG, di sana
memang masuk pada zona kerentanan tanah menengah hingga tinggi gitu. Nah, penyebab utamanya sebenarnya adalah karena batuannya yang cenderung lempungan. Dominasinya itu kalau misalnya di istilah geologinya ada formasi rambatan. Jadi napal, serpih, gamping begitu. Nah, yang di tempat berdekatan itu juga ada formasi halang yang lebih keras. Nah, batuan-batuan yang lunak ini punya variasi antar basah dan kering itu tinggi. Jadi kalau dia basah maka dia akan mengembang, kalau kering dia akan menyusut. Ini yang menjadikan bahasa yang lazim dipakai itu tanah itu bergerak. Jadi mengembang dan menyusut. Ketika mengembang maka dia lebih tidak stabil. Sebenarnya geraknya di tempat itu saja gitu. Jadi tidak jenis-jenis longsor yang sliding gitu. Nah, masalahnya adalah menjadi berbahaya ketika rumah infrastruktur kita tidak beradaptasi dengan jenis-jenis tanah yang ada di sana. Kecenderungannya kita kan semakin bikin rumah yang tembokan ya. Nah, sementara basis tanahnya itu mulur-mungkret gitu, mengembang dan ini menyusut. Sehingga ketika ada hujan yang berlebih, mengembangnya berlebih, maka daya adaptasi atau daya tahan rumah itu udah terlewati. Dia akan retak, rontok seperti itu gitu. Tentunya hujan. Pilihannya memang semaksimal adaptasi tanah ya untuk rumah di sana, dan pilihan yang lain memang mencari tempat yang lebih aman. Karena nanti itu ada kepentingan yang berbeda. Adaptasi itu biasanya rumahnya bangunan-bangunan kayu gitu, tradisional. Sementara kita semacam ada kebutuhan harus membangun tembokan. Nah, pilihan ini menjadi menarik untuk didiskusikan secara arif seperti yang tadi disampaikan Pak Bergas itu. Ya, ini kalau enggak bisa rot ini. Nah, ini kemudian kan hujan pasti terjadi terus di Tegal gitu ya. Apakah kemudian baru kali ini hujan dengan intensitas yang sangat tinggi kemudian membuat tanah menyusut dan juga mengembang segitu ekstrimnya sehingga kemudian merusak rumah warga, atau seperti apa pemicu utamanya, Pak? Ya, prinsip dasarnya tadi. Jadi ketika menerima air dengan jumlah yang tinggi, itu mengembangnya akan tinggi gitu. Nah, sekarang sedang musimnya anomali curah hujan, sehingga dalam tanda petik ya wajar apabila risikonya meningkat, dan ini akan cenderung meluas dengan intensitas berbeda karena sifat lempung satu titik dengan titik yang lain itu berbeda. Jadi kalau kadar ilit monmorillonitnya berbeda begitu, tergantung persennya, maka respon terhadap airnya itu juga akan berbeda. Saya pernah ke kawan-kawan di sana untuk menguji tanahnya sendiri itu apakah punya responsibilitas terhadap air tinggi atau rendah dengan mencampurnya dalam gelas begitu atau bejana. Yang kita lihat kalau perubahan dari kering ke airnya itu tinggi, maka disarankan bikin rumahnya itu yang bisa adaptasi terhadap itu. Kalau kearifan lokal di tempat yang lain yang ini ada istilahnya membuat rumah dengan tidak tembokan, dengan kayu. Lantas adaptasinya itu dengan merubah atau menggeser tiang dari waktu ke waktu. Nah, ini adaptasi yang bisa dilakukan kalau misalnya tidak nyaman untuk pindah. Tapi itu tadi gitu. Rumah yang kita bangun itu harus rumah yang beradaptasi terhadap tanah tempat kita. Baik. Nah, daerah ini tidak harus memerlukan
morfologi ekstrim, beda tinggi yang ekstrim gitu. Landai aja udah dia bisa bergerak. Sering kita kejebak pada kalau longsor itu harus miring gitu. Ini tidak harus miring kuat. Jadi undulating ya, landai atau bergelombang itu juga memungkinkan. Oke, baik. Itu, Mas. Nah, ini yang kemudian saya ingin tanyakan ke Pak Bergas. Pak, ini kalau kita lihat tadi ada opsi gitu ya, adaptasi rumah-rumah yang dibangun di sana atau ya relokasi sekalian. Opsi mana yang paling memungkinkan mungkin dari diskusi Anda bersama dengan pihak-pihak lainnya, Pak? Ya, jadi pertama tentunya pemerintah mengutamakan adalah keselamatan masyarakat atau keselamatan warga. Maka yang paling memungkinkan itu pertama adalah evakuasi di tempat pengungsian. Selanjutnya, karena ini potensi tanah itu masih ada potensi gerakan, tentu pilihannya adalah di wilayah-wilayah secara detail yang tidak banyak terjadinya gerakan. Maka upaya relokasi menjadi solusi. Upaya relokasi bukan berarti kembali ke lokasi awal, itu alternatif. Tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan atau kajian-kajian geologi. Beberapa waktu lalu kami sudah dapat informasi bahwa wilayah itu memang wilayah dengan gerakan tanah menengah sampai dengan tinggi. Dan itu tidak hanya di Pandasari, artinya hampir satu wilayah kecamatan begitu. Karena beberapa waktu lalu di tahun 2023 kalau tidak salah, di Damar Suci, Tegal juga itu bersebelahan dalam satu kawasan yang sama, itu juga terjadi tanah gerak yang sama. Begitu. Tentunya upaya relokasi menjadi memungkinkan. Betul apa yang disampaikan beliaunya Kang Ete bahwa berharmonisasi dengan lingkungan menjadi penting karena selama ini masyarakat membangunnya tembok begitu. Padahal struktur beton bertulang itu pada saat terjadi tanah gerak dia pasti langsung rusak. Beda dengan kayu. Kalau kayu miring itu bisa langsung diperbaiki. Lah ini kan tidak begitu ya, tidak. Kalau beton itu jelas tidak, ditambah lagi berat tonase daripada beton bertulang. Memang itu tuh sebagai salah satu solusi-solusi bagaimana kita mensiasati lingkungan untuk kita bisa berharmonisasi living harmony dengan with disaster tadi begitu. Berarti sebenarnya sudah dipetakan ya Pak ya? Pemerintah sendiri dalam upaya penanganan memang sudah dari hari pertama 1 kali 24 jam itu sudah membentuk sistem komando penanganan darurat bencana yang dikomandoni oleh sekretaris daerah. Dan itu terbagi dalam beberapa klaster, ada klaster OPSAR atau evakuasi, kemudian ada klaster pengungsian, ada klaster logistik, kemudian ada klaster kesehatan, ada klaster pendidikan, sampai ke klaster pemulihan, di mana di dalamnya termasuk ada penanganan sarana prasarana. Kalau ini sistemnya sudah berjalan dan setiap hari dilakukan evaluasi, maka progres terkait penanganan di Pandasari ini akan lebih baik dan lebih cepat begitu. Berarti memang sebelumnya sudah dipetakan ya Pak ya, wilayah desa Pandasari dan juga sekitarnya ini beresiko tinggi tanah bergerak. Nah kemudian waktu sebelum terjadi ini Pak, ini apakah sudah misalnya ada edukasi kepada warga ataupun imbauan kepada warga untuk tidak membangun rumah dengan tadi struktur beton dinding, atau seperti apa sih kemudian yang mungkin dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tegal sendiri dan juga pihak-pihak terkait Pak? Ya, ini sebetulnya desa Pandasari ini sudah termasuk desa tangguh bencana ya. Desa yang dibangun oleh masyarakat. Hal-hal seperti ini, maka dari awal itu informasi sudah langsung didapatkan ke kami, kemudian habis itu informasi sudah dapat ke kami, kemudian teman-teman sudah langsung bergerak, di mana warga setempat sudah dengan FPRB-nya itu sudah langsung melakukan upaya-upaya penyelamatan. Dan ini menjadi penting dalam rangka upaya untuk meminimalisir korban, utamanya korban jiwa ya, begitu Mas. Oke, baik, saya kembali ke Pak Eko. Pak Eko, tentunya tadi disebutkan bahwa ini adalah lokasi yang memang rawan, sudah kelihatan dari bentuk batuan di dalam tanahnya seperti apa, sangat rentan seperti itu. Nah, sebenarnya tanda-tanda seperti apa yang bisa dilihat oleh warga sebelum akhirnya rumah mereka tergeser ataupun rusak akibat tanah bergerak? Ya, saya kebetulan pernah ke Dharma Suci ya, yang tadi disampaikan Pak Bergas. Saya ajak kawan-kawan itu melakukan penelitian sendiri tanah di rumahnya.
Karena memang satu rumah saja misalnya itu tingkat ekspansif lempungnya itu bisa berbeda-beda. Di depan rumah, belakang rumah gitu, itu bisa beda. Jadi bisa depan itu retak gitu, naik gitu, yang belakang tidak. Gitu. Nah, caranya dengan tadi saya bilang mencampur, membandingkan tanah kering dan basah gitu, setelah dicampur air. Nah, kalau anomalinya tinggi, perbedaannya tinggi, maka kita perlu berhati-hati. Nah, dengan demikian sebenarnya secara sederhana kita bisa memilih tempat-tempat yang tingkat ekspansifnya itu rendah gitu. Yang kedua tentunya tempat yang ada enggak ya rembesan gitu, retakan yang kaitannya dengan bidang gelincir gitu. Atau yang lebih lagi kita milih tempat yang jauh dari lereng karena kan ada ancaman. Pilihan-pilihan tersebut itu bisa dilakukan warga. Jadi kalau rumah kita tuh kebetulan tingkat ekspansif lempungnya tinggi, ya nyari tempat yang lebih ringan. Saya sering bergurau bahwa ekspansif lempung dan tidak itu nggak ada hubungannya dengan kelakuan orang ya. Jadi misalnya, wah rumah dia retak ya, karena banyak dosanya, itu nggak ada. Jadi ini kan sering di daerah sering suka digitu ya. Ini lebih pada sifat tanahnya. Jadi kita bisa mencari. Tapi Pak Eko, punten, kalau untuk tanda-tanda yang awam gitu Pak, misalnya tanahnya sudah ditempati, rumah sudah terbangun, apakah kemudian sebelum nanti tanahnya ekstrim bergeraknya sampai terbelah gitu, apakah mungkin masyarakat bisa merasakan tanda-tanda misalnya goyang-goyang sedikit, atau mungkin ada merasa yang aneh gitu di rumah mereka? Adakah tanda-tanda yang bisa dilihat warga sebelum terjadi yang ekstrim seperti itu Pak? Jadi kalau di daerah-daerah yang lempung begini, ya, tidak seperti longsor yang pada umumnya bergerak cepat gitu. Gejalanya sebenarnya pelan-pelan. Ketika musim penghujan ya akan jejak retakannya ada gitu. Sampai bangunan itu nggak bisa adaptasi terhadap perubahan tanahnya. Jadi kalau kita membayangkan ini tidak sebagaimana gerakan tanah jenis longsor yang cepat begitu, tapi ini ada adaptasi gedung yang sampai titik kita tidak mampu gitu. Karena itu sering ada orang merasa rumah saya nggak apa-apa sih gitu. Tapi karena mungkin di titik itu ekspansifnya lebih rendah gitu. Jadi tidak cepat ya, tapi prosesnya itu pelan-pelan sampai kita nggak sanggup. Nah, kebetulan kalau penjenuhannya bareng, ya tingkat ekspansifnya sama, maka itu proses itu terjadi pada luasan yang besar dan bersamaan, seperti yang terjadi sekarang. Artinya bangunan itu secara bersama-sama tidak mampu lagi beradaptasi terhadap sifat ekspansif lempung itu gitu. Oke. Tergantung tanahnya ya Pak ya? Kita ya. Iya. Semakin kita sadar bahwa ini terjadi bergerak, maka kita pindah. Tapi jangan lupa ada juga loh yang gablek begitu. Artinya sudah kelihatan gitu rumahnya retak-retak dikit gitu ya. Tapi masih bertahan. Gitu. Oke, ini tergantung berarti masyarakatnya masing-masing bisa menyikapi tanda-tanda yang mereka lihat di rumah mereka masing-masing gitu ya Pak ya. Baik, saya kembali ke Pak Bergas. Pak Bergas, untuk rencana relokasi ini apakah sudah ada tempatnya yang sekiranya akan digunakan untuk relokasi dan ini tanahnya sudah siap untuk dipakai atau seperti apa Pak? Ya, jadi untuk relokasi sebagaimana yang disampaikan oleh beliau Pak Bupati Kabupaten Tegal bahwa lokasi yang akan dijadikan tempat relokasi adalah lahan perhutani, di mana komunikasi ini sudah berjalan dari awal bahwa perhutani untuk bisa mendukung untuk dilakukan tempat sebagai tempat relokasi. Hanya saja memang perlu ada kajian geologi secara lebih detail lagi apakah lokasi ini aman, karena tadi yang disampaikan bahwa wilayah ini hampir semua
memiliki potensi tanah gerak menengah sampai dengan tinggi. Tentunya informasi awal yang kami terima, tentunya yang pertama adalah kemiringan tidak sampai, kalau yang tanah gerak ini kan hampir di 30 derajat ya, itu hampir semuanya bergerak. Kalau yang di sekitaran mungkin bisa kurang dari 5 derajat. Nah itu mungkin lebih dipertimbangkan lebih aman lah. Tentunya ini akan lebih detail lagi, akan dilakukan kajian geologi oleh ESDM Provinsi rencananya hari ini untuk memberikan rekomendasi. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah pasca lokasi sudah ditentukan, maka yang digerakkan adalah land clearing atau penataan lahan yang harus segera dilakukan. Karena apa? BNPB pada prinsipnya langsung Kepala BNPB juga kami sudah komunikasi, sudah setuju untuk segera dilakukan upaya pembangunan. Tidak harus seluruhnya dulu, yang penting land clearing ini bisa dilakukan secara bertahap. Mana yang bisa dikerjakan segera dikerjakan untuk bangunan dari BNPB bisa langsung diturunkan ke sana untuk dibangunkan, begitu. Targetnya kapan Pak mulai dibangun huntaranya kira-kira Pak? Ya secepatnya ya, karena ini sudah pada prinsipnya tanahnya sudah ada. Tinggal ini kajian geologinya. Setelah kajian geologinya selesai, lakukan penataan. Kalau di sini layak, maka dilakukan land clearing. Tentunya dengan menggunakan alat berat. Maka DPU, baik itu DPU kabupaten maupun DPU provinsi, kami sudah koordinasi. Peralatan sudah ready, siap untuk melakukan. Kalau itu sudah bisa dieksekusi, maka dari BNPB akan turun untuk menentukan mana yang harus segera dibangun, begitu. Tentunya secara bertahap karena jumlahnya kan luar biasa ya. Targetnya 464 dulu, dan itu bisa terus berkembang, begitu. Tinggal nunggu kajiannya, kalau sudah dipastikan aman semuanya langsung dikerjakan Pak Bergas ya. Terakhir saya ke Pak Eko. Pak Eko, untuk rencana pembangunan hunian sementara ini, kajian-kajian seperti apa yang harus diperhatikan? Kemudian apakah memang harus jauh dari tempat yang sekiranya masih berpotensi tanah bergerak, atau seperti apa kemudian yang harus diperhatikan Pak? Ya, standar yang baik, saya percaya kawan-kawan SDM Jatim, Jateng, ya, Mas Agus dan kawan-kawan itu paham betul gitu. Tentu mencari litologi bebatuan tempat yang tidak mudah ekspansif, jadi bukan lembungan begitu, dan memang ini tidak berarti butuh luasan yang besar, titik-titik itu, selain juga ada ancaman terhadap kemiringan lereng, coba itu dihindari seperti tadi disampaikan Pak Bergas. Kalau lebih landai memang cenderung lebih aman, litologinya yang tidak plastis, demikian. Dan yang menarik sebenarnya karena range-nya itu sedang sampai tinggi, dalam tanda petik dimanapun berada, maka adaptasi huntara itu juga menarik untuk dipertimbangkan. Jadi huntaranya menjadi huntara yang beradaptasi juga terhadap jenis tanah yang di sana. Dan saya pikir teman-teman PUPR juga sudah akan menyiapkan jenis yang sesuai. Jadi selain adaptasi atau menata lahannya, memilih tempat, itu juga bangunannya. Itu yang perlu sesuai. Nah, karena huntaranya ini barangkali juga tidak model huntara karena erupsi gunung api misalnya, ya, atau banjir yang waktunya pendek-pendek, ini akan panjang, maka huntara ini menjadi huntara yang rada-rada huntap barangkali, ya, yang memungkinkan warga menempati sambil nanti mencari mendapatkan tempat yang sesuai bagi huntapnya. Oke, baik. Intinya selain pemilihan lokasi yang tepat, juga konstruksinya ya Pak ya diperhatikan menyesuaikan dengan kondisi tanah di sana. Terima kasih Pak Bergas Catursasi Penanggungan, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah, dan juga Pak Eko Teguh Paripurno, Pakar Kebencanaan Geologi UPN Veteran Yogyakarta, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat.
Kami masih akan kembali dengan informasi lainnya, saudara. Seorang anak perempuan warga negara Indonesia berusia 6 tahun meninggal akibat ditabrak mobil di kawasan Chinatown, Singapura. Sementara ibu sang anak luka-luka akibat kecelakaan. Selesai jeda, Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi dari dunia olahraga. Salah satunya datang dari Manchester City yang sukses menekuk Liverpool di kandangnya dalam lanjutan Liga Premier Inggris. City comeback untuk menang 2-1 dan terus memepet pimpinan klasemen Arsenal. Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, saudara, bersama saya Yan Rahman, dan kita bahas terkait dengan apa yang ada di belakang saya ini, yaitu Moody's turunkan outlook big caps Republik Indonesia. Terus kemudian dampaknya apa, yaitu ke IHSG yang terpantau rontok pada pekan lalu, di mana lembaga pemeringkat kredit internasional Moody's menurunkan prospek peringkat kredit 19 perusahaan di Indonesia dari stabil ke negatif. Hal ini diumumkan melalui situs resmi pada Jumat pekan lalu dan dalam beberapa kali pengumuman. Sehari sebelumnya, Moody's juga telah terlebih dulu menurunkan prospek peringkat kredit pemerintah Indonesia juga dari stabil ke negatif. Persoalan tata kelola pemerintahan, kebijakan yang sulit diduga, hingga masalah komunikasi menjadi pertimbangannya. Langkah yang dilakukan Moody's ini pun langsung berdampak signifikan ke IHSG. Kita lihat data berikutnya. Nah, ini dia, saudara, di mana pasar saham langsung merespons atas penurunan peringkat Indonesia dan perusahaan-perusahaan besar oleh Moody's pada Jumat lalu. IHSG anjlok ke level 7.935 atau turun lebih dari 4% dari sepekan terakhir. Dan lebih detailnya selama sepekan, saudara, saya tunjukkan kepada Anda, di mana pada tanggal 2 Februari IHSG turun di level 7.922 ini setelah pada pekan sebelumnya ada trading halt di mana IHSG juga turun namun sedikit menguat pada hari Jumatnya, dan pada 2 Februari turun lagi di level 7.922. Kemudian kembali menguat di 3 Februari di level 8.122 dan menguat lagi sedikit tipis di 4 Februari di level 8.146 dan turun di tanggal 5 Februari yaitu di level 8.103 dan turun lagi ataupun anjlok di penutupan perdagangan bursa pada pekan lalu ataupun hari Jumat di 6 Februari di level 7.935 setelah Moody's ini memberikan ataupun merilis terkait dengan outlook Indonesia termasuk perusahaannya. Korelasi apa yang dilakukan Moody's adalah kepercayaan investor terutama asing dan kita lihat di data berikutnya. Ya, saudara, ini dia, selama seminggu terakhir uang asing sebanyak 3,62 triliun rupiah keluar dari pasar saham Indonesia. Bahkan, saudara, jika ditarik lebih jauh ke sebulan terakhir, aksi jual asing jauh lebih besar lagi, yakni sebesar 13,85 triliun rupiah. Jika kondisi ini tidak diperbaiki, maka kekhawatiran investor akan terus berlanjut yang ujung-ujungnya aksi jual asing akan lebih besar lagi. Lalu perusahaan apa saja yang disentil oleh Moody's? Kita ke data berikutnya. Nah, ini dia, saudara, dari 19 perusahaan yang prospek peringkat kreditnya diturunkan didominasi oleh BUMN sebanyak 14 perusahaan. Di antaranya seperti yang ada di belakang saya ini ada Telkom, Telkomsel, Pertamina, Pertamina Hulu Energi, ada juga Main ID, ada Pelindo, ada PGN, ada juga PLN, dan kemudian juga tidak terlewat ini bank-bank himbara juga turut di istilahnya begitu dengan tanda kutip dijewer oleh Moody's. Ada Bank Mandiri, ada BRI, ada BNI, ada BTN, kemudian ada juga Sarana Multi Infrastruktur, dan terakhir BUMN yang disentil Moody's ada Indonesia Exim Bank. Bukan hanya koreksi turun terhadap prospek belasan perusahaan ini, menurut Moody's terutama merupakan konsekuensi dari prospek negatif pada peringkat kredit pemerintah Indonesia. Moody's menilai risiko terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia meningkat karena berkurangnya
prediktabilitas dan juga koherensi dalam proses pembuatan kebijakan serta komunikasi kebijakan yang kurang efektif selama setahun terakhir. Kita lihat selain juga ada BUMN, ada juga perusahaan swasta yang turut disentil oleh Moody's. Ini dia saudara. Untuk perusahaan swasta, Moody's menurunkan prospek peringkat kredit 5 perusahaan yang berikut ini. Ada Indofood, ada United Tractors atau UNTR, ada BCA, ada Astra Sedaya Finance, ada juga Federal International Finance. Meski menurunkan outlook Indonesia untuk peringkat kredit pemerintah Indonesia, Moody's tetap mempertahankan level Baa2. Ini mempertimbangkan daya tahan ekonomi yang tetap terjaga, didukung oleh faktor struktural seperti basis sumber daya alam dan juga demografi yang kuat, yang mendukung pertumbuhan PDB yang stabil dan juga solid. Dan saudara, apakah diturunkannya prospek peringkat kredit 19 perusahaan besar Indonesia merupakan efek domino dari diturunkannya outlook Indonesia sehari sebelumnya? Seberapa jauh hal ini menggoyang IHSG dan apa yang perlu dilakukan pemerintah dengan perusahaan BUMN dan swasta yang disentil oleh Moody's? Usai jeda, Kompas Bisnis akan membahasnya lebih lengkap untuk Anda. Dan Sadewa mengejar Sangkuni. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Saudara, dengan diturunkannya prospek peringkat kredit 19 perusahaan besar Indonesia, apakah merupakan efek domino dari diturunkannya juga outlook Indonesia sehari sebelumnya? Seberapa jauh ini akan terus menggoyang IHSG dan apa yang perlu dilakukan pemerintah dengan perusahaan BUMN dan swasta yang juga disentil begitu oleh Moody's? Kita langsung bahas bersama Edi Pranasidi, founder Indonesia Superstocks Community. Pak Edi, selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, ini apakah menurut Anda penurunan outlook Moody's terhadap perusahaan di Indonesia lebih dipicu oleh faktor sovereign risk atau risiko negara, atau apakah ini pelemahan fundamental korporasi yang spesifik? Oke, sebelum menjawab itu kita kembali dulu ke kenapa Moody's menurunkan outlook ya, bukan rating, tapi outlook kredit dari sovereign rating Indonesia itu sendiri. Nah, mereka ternyata lebih kepada misalnya tadi ada kelemahan governance, kemudian juga ternyata ada misalnya defisit APBN-nya tahun 2025 itu 2,92%, yang artinya sempit sekali APBN untuk tahun 2026, walaupun di tahun 2026 ini target pemerintah itu sekitar 2,68% dari PDB ya. Nah, apakah sovereign risk atau fundamental korporasi? Saya harus menjawab ini sovereign risk aja. Kenapa? Karena outlook perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta tidak boleh lebih tinggi daripada outlook negara. Dengan kondisi seperti ini tentunya Moody's makanya sehari kemudian langsung menurunkan outlook untuk perusahaan-perusahaan atau korporasi-korporasi tersebut. Nah, secara fundamental saya harus mengatakan bahwa korporasi-korporasi yang disebut oleh Moody's tersebut sebetulnya fundamentalnya cukup solid dan selalu memberikan dividen ya, terutama untuk misalnya for big banks di Indonesia ya. Yang mungkin harus nanti kita bahas lebih lanjut adalah apakah kerentanan di bank mana nih yang rentan, atau misalnya korporasi mana yang rentan, apalagi jika dikaitkan dengan keinginan MSCI untuk mendapatkan 15% free float minimal ya untuk saham yang dimiliki oleh publik. Mungkin seperti itu. Jadi dalam kondisi ini saya harus mengatakan ini lebih kepada sovereign risk, di mana perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta outlook-nya tidak boleh lebih tinggi dari outlook negara. Jadi kalau misalnya outlook negara negatif, secara simultaneously mereka juga terpaksa harus negatif, dan ini yang membuat asing kemarin berjualan lumayan banyak ya, dalam sejak awal tahun ini sudah 11 triliun. Oke. Pak Edi, ini berarti artinya efek domino begitu ya, karena memang timbul pertanyaan begitu, karena
ketika Moody's menurunkan outlook di hari pertama terhadap pemerintah Indonesia, sehari kemudian penurunan outlooknya terhadap korporasi yang juga dirilis satu persatu. Ini berarti ada keterkaitan seperti Pak Edi bilang tadi bahwa memang tidak boleh kalau negara negatif berarti korporasi tersebut juga negatif, meskipun beberapa perusahaan sudah mengeluarkan laporan keuangan dan secara fundamental juga bagus. Ya, secara fundamental dan juga kalau misalnya untuk long term investor yang berbasis kepada dividen dan passive income, ini sebetulnya bukan masalah yang besar sepanjang Moody's tidak mendowngrade rating Indonesia. Yang sekarang misalnya kan kalau untuk Moody's Baa2 kan, itu artinya kita masih investment grade atau layak investasi. Dan harus dicatat juga ternyata misalnya dua pemeringkat rating yang lain perusahaan seperti misalnya Standard & Poor's dan juga misalnya Fitch Ratings itu masih tetap melihat outlook Indonesia ekonominya atau misalnya rating kreditnya masih stabil dan masih layak investasi. Untuk Moody's sendiri bisa dikatakan misalnya jika ada perubahan yang tidak struktural, maka kemungkinan ratingnya itu akan diubahnya itu mungkin dalam waktu 12 sampai 18 bulan mendatang. Dan seharusnya ini menjadi waktu yang sangat cukup ya untuk pemerintah Indonesia maupun Kementerian Keuangan, Bapak Purbaya, untuk memperbaiki governance dari fiskal itu sendiri dan risiko fiskal itu sendiri ke depan. Dan artian misalnya jika misalnya spendingnya terlalu banyak, tapi ternyata reform tax-nya atau penerimaan pajak, penerimaan negaranya berkurang atau kurang mendukung untuk spending tersebut, ini akan jadi masalah. Tapi kemarin kita melihat Pak Purbaya melaporkan bahwa tax ratio ataupun misalnya penerimaan pajaknya di bulan Januari sudah membaik sampai naik 30%. Mudah-mudahan ini akan terus membaik. Dan target pemerintah tahun ini kan 12%-nya tax ratio. Dari sebelum-sebelumnya kita tuh terjebak di 10,3, 10,5% tax ratio-nya. Dan mudah-mudahan juga harga komoditas ekspor primadona kita seperti misalnya batu bara, nikel, dan lain-lain itu harganya tidak berkurang sehingga revenue dari misalnya tax-nya itu untuk kedepannya lebih baik lagi. Mungkin seperti itu yang harus kita pikirkan ke depan. Jadi kalau berkata misalnya apakah ini efek domino, oke, kita mengatakan ini efek domino, tapi ini lebih kepada masalah sovereign risk ya. Artinya tidak boleh lebih dari outlook negara tingkatnya untuk perusahaan swasta dan juga BUMN. Oke, yang cukup ramai begitu ya Pak Edi ketika memang Moody's mengeluarkan ataupun merilis hal ini terkait dengan outlook Indonesia, yang paling sensitif merespons adalah pasar saham begitu, dimana kita lihat juga digambar terkait dengan kinerja IHSG selama sepekan terakhir, bahkan level pada penutupan perdagangan di pekan lalu ini lebih rendah dari trading hal di pekan sebelumnya. Ini sedikit lebih tinggi dari awal pekan, dibuka di 7.000 ataupun ditutup di 7.922. Apakah sesensitif inikah atau memang juga karena banyaknya langsung trust terhadap pasar saham yang juga semakin tergerus sehingga banyak juga aksi keluar asing yang cukup besar, Pak Edi? Oke, saya kembali lagi, asing sejak awal tahun 11 triliun rupiah ya keluar. Tapi kita punya pengalaman asing di tahun 2025 itu pemodal asing itu mencatatkan penjualan tertingginya sampai 57 triliun rupiah di sekitar September Oktober sebelum mereka berbalik arah dan menutup tahun 2025 hanya net sell 17 triliun. Ini menarik ya. Artinya apa? Kondisi-kondisi ini harusnya dipandang buat saya sendiri sebagai dampak yang sangat untuk jangka pendek ya. Tapi jangka pendek ini juga harus berhubungan dengan IHSG. IHSG bisa dikatakan bearish ya jika turun 20% dari level tertingginya. Nah, level tertinggi IHSG itu kan 9.174. Kalau 20% turun dari level tertingginya, maka itu adalah 7.340 atau 7.339. Jika turun lebih dari itu, maka kita masuk dalam kondisi bearish yang lama. Seperti itu. Nah, kondisi ini dengan kondisi sekarang IHSG di pembukaan kelihatannya masih di atas 7.900 ya. Artinya ini ada resiliensi dari IHSG itu sendiri. Kenapa? Karena pemodal lokalnya ini lebih berorientasi kepada dividen dan juga lebih kepada fundamental. Sementara
pemodal asing lebih berorientasi kepada mandat rating itu sendiri atau mandat outlook itu sendiri. Mereka tidak boleh misalnya membeli banyak-banyak sesuai dengan misalnya outlooknya. Kalau outlooknya negatif, mereka harus mengurangi exposure ataupun mereka harus mengurangi atau menjual sahamnya gitu di Indonesia asetnya. Seperti itu. Oke, Pak Edi, kalau tadi saya gambarkan beberapa perusahaan besar yang secara outlooknya diturunkan oleh Moody's begitu. Ini termasuk ada Himbara, ada juga tadi Telkom gitu. Ini merupakan emiten-emiten yang memang dengan kapitalisasi yang besar di pasar saham. Ini proyeksi Anda akan seperti apa apabila memang ini tidak kunjung diperbaiki? Apakah akan trennya turun terus atau sebetulnya masih bisa diperbaiki dengan kondisi-kondisi tertentu? Kalau lihat dari fundamental yang Bank Himbara maupun misalnya Bank Sentral Asia ataupun misalnya Telekomunikasi Indonesia, Telkom, mereka itu dividend play semua. Jadi kalau misalnya tahun ini Telkom misalnya dengan laba bersih per saham 2025 di sekitaran 212 ataupun 214 rupiah, kemudian mereka misalnya memberikan 80% dari laba bersihnya untuk dividen, itu artinya ada 180 rupiah untuk dividen per saham. Dan dengan kondisi harga sekarang yang di 3.400, 3.410 gitu kan, itu kan sesuatu yang menarik ya, artinya ada potensial return sekitar 7-8% dari dividend payment, seperti itu. Jadi kalau misalnya melihat bagaimana kondisi apakah ini akan terus menerus, saya kira tidak juga ya. Kita harus ingat bahwa gitu loh, IHSG itu dari tahun 2025 terendahnya itu 5.882 dan naik sampai 9.174 itu dengan kenaikan 46%. Kemudian sekarang di kondisi di 7.920-an itu masih ada kenaikan 22%. Kondisi ini seharusnya memang dengan MSCI lah, kemudian kita kan dapat multiple blows ya. Harga emas turun, MSCI mengancam, kemudian juga Moody's menurunkan outlook. Ini multiple blows yang membuat mereka yang sudah profit 17% untuk menjadi alasan kuat mereka untuk profit taking. Kalau saya sih ngelihatnya sederhana seperti itu, dan mudah-mudahan dengan kondisi bahwa mereka tidak akan menurunkan rating rating Indonesia yang sekarang investment grade terutama untuk Moody's 12-18 bulan mendatang kita masih bisa memperbaiki diri, dan saya yakin dengan kondisi ini karena Indonesia sebetulnya mempunyai potensial ekonomi growth yang sangat baik ya ke depan sepanjang fiscal governance-nya dijaga seperti itu. Apakah artinya ini Anda merekomendasikan kepada paling tidak ke investor retail agar tidak panik begitu, masih ada potensi untuk naik juga di IHSG, dan juga meskipun kita lihat bahwa bukan hanya Moody's yang memang menegur Indonesia, sebelumnya ada MSCI dan juga ada Goldman Sachs. Artinya jangan panik lah begitu ya Pak ya? Ya, satu bukan panik ya, jangan terlalu panik, kemudian juga tetap berhati-hati lah, dalam artian tetap menjaga cash-nya, tetap menjaga cash manajemennya, dan kemudian juga yang paling penting adalah bahwa kondisi-kondisi seperti ini tidak akan berlangsung lama, artinya tidak setiap hari harus turun gitu kan, dan tidak setiap hari juga harus naik dalam market itu. Market mechanism maupun market optimism saya kira masih terjaga, terutama di resiliensi IHSG. Dan kalau memang benar misalnya dana antara masuk, kemudian juga dana pensiun yang sudah dinaikkan aset under manajemennya misalnya 20% dari AUM-nya untuk berinvestasi di saham, saya pikir masih bisa contain lah dengan kondisi bahwa kita juga memperbaiki diri dari segi fiscal risk, dari segi juga memperbaiki tax ratio kita, dan juga memperbaiki kondisi-kondisi yang seharusnya tidak terjadi. Dan kemarin saya dengar misalnya Pak Purbaya akan menelaah kembali misalnya budget untuk MBG, itu sesuatu yang juga menjadi catatan dari Moody's kan. Dan kalau melihat APBN sekarang kan sebetulnya semua sudah terkunci, 80% untuk misalnya pembayaran upah ASN lah, gaji segala macam. Kemudian yang 16% atau 15% dipakai untuk bayar bunga hutang. Dan kita punya 20% untuk sesuatu yang sifatnya mendukung pertumbuhan ekonomi. Ini yang harus diperbaiki ke depan. Oke, kalau kita tarik lagi ke perbankan begitu ya Pak, kemarin ada beberapa perbankan juga yang memang mengeluarkan laporan keuangannya dan yang cukup baik begitu. Tapi kalau pertanyaannya,
bank manakah yang paling rentan terhadap perubahan outlook ini berdasarkan struktur pendanaan, eksposur obligasi pemerintah, atau profil kreditnya? Oke. Saya harus mengatakan bahwa bank-bank yang mempunyai current account, saving account yang kurang baik atau misalnya terlalu rendah ya, seperti misalnya BTN itu agak rentan, kemudian Bank Mandiri atau misalnya BRI itu lumayan sedang, kemudian kalau yang paling baik defensif itu play-nya BBCA masih ya, Bank Sentral Asia, seperti itu. Jadi kondisi-kondisi ini kalau melihat dari kondisi MSCI, 4 bank ini cukup misalnya mempunyai free float yang bagus ya, rata-rata di atas 30%. Jadi tidak ada bermasalah dengan MSCI. Tapi kalau misalnya dengan Moody's, kembali lagi outlook-nya memang dinegatifkan karena disesuaikan dengan outlook dari negara itu sendiri, dari pemerintah kita, kredit outlook kita sendiri. Seperti itu. Jadi ya Mas. Baik berarti artinya banyak sekali begitu ya yang bisa ditelaah begitu, apalagi tadi kita sempat membahas juga investor asing. Kita ketahui bahwa menarik uangnya dari awal tahun hingga saat ini, tapi juga ada pertanyaan dari investor retail apa yang perlu dilakukan. Tadi Pak Edi juga bilang jangan terlalu panik, namun juga tetap berwaspada begitu, karena memang setiap harinya dinamikanya terus bergerak begitu ya, terkait juga dengan tadi ada selain Moody's juga ada MSCI, ada juga Goldman Sachs, dan perlu juga riset yang mendalam yang dilakukan oleh investor termasuk investor retail. Terima kasih Edi Pranashidi, founder Indonesia Superstocks Community, atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis, Pak. Sehat selalu. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, jangan kemana-mana karena susah jeda. Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mendukung keberhasilan pemerintah. Presiden Prabowo Subianto, selengkapnya usai jeda, kami kembali. Anda kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mendukung keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan SBY dalam forum Yudhoyono Dialog Forum yang digelar di Museum dan Galeri SBY Adi di Pacitan, Jawa Timur pada Jumat lalu. Dalam pemaparannya, SBY menyebut mendukung kesuksesan kepemimpinan nasional adalah tanggung jawab kebangsaan demi kepentingan seluruh rakyat. Ia pun memberikan kata penutup dengan komitmennya mendukung sepenuhnya pemerintahan Presiden Prabowo. Dan sesungguhnya penting bagi closing remarks, saya harus menyampaikan bahwa saya mendukung Presiden Prabowo. Saya memberikan endorsement kepada Pak Prabowo, my classmate, pada pemilu tahun 2024 yang lalu. Saya bahkan ikut berkampanye for him. Mengapa? Dan saya tetap memberikan pandangan-pandangan yang jernih kepada beliau hingga saat ini karena kita ingin Presiden kita sukses. Kesorotan lainnya, Saudara, sidang ex-wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer alias Noel dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 kembali dilanjutkan pada hari Senin 9 Februari ini dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Sejauh ini Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi telah menghadirkan 9 orang saksi. Pada sidang Jumat 6 Februari, 2 orang pejabat Kemenaker dihadirkan untuk memberikan keterangan. Keduanya menjelaskan soal proses pemerasan hingga aliran uang. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer didakwa menerima uang 6,5 miliar rupiah dari memeras pemohon sertifikasi dan lisensi K3.
Untuk informasi terkini terkait sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 oleh ex-Wamenaker Emmanuel Ebenezer, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Jadivan Prapta di Pengadilan Tipikor Jakarta. Rahma, apakah sudah ada nama-nama saksi yang sekiranya akan memberikan keterangan pada sidang kali ini? Iya, Bremana dan juga saudara, hingga saat ini kami juga masih menunggu siapa saja saksi-saksi yang akan bersaksi pada persidangan pemeriksaan saksi di Tipikor Jakarta Pusat ini. Tentunya untuk sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Meskipun dari informasi yang kami dapatkan adalah untuk jadwal sidang ini dimulai sekitar pukul 9, namun hingga saat ini Bremana dan juga saudara belum ada tanda-tanda begitu ya untuk dimulainya persidangan, tapi kita akan menunggu nanti sidang akan dimulai pukul berapa, apakah nanti akan dimulai pukul 10 atau lebih siangnya, Bremana. Tapi kalau kita melihat Bremana dan juga saudara, selain dengan hari ini merupakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, tentunya untuk beberapa hari yang lalu atau beberapa kesempatan yang lalu untuk pemeriksaan dan juga persidangan dari mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini Emmanuel Ebenezer, sudah ada 9 saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, di mana untuk hari Jumat kemarin saja ini ada 2 saksi yang bersaksi begitu ya, yang merupakan pihak dari Kementerian Ketenagakerjaan yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dan saksi ini bersaksi dan juga memberikan keterangan terkait bagaimana pengurusan dan juga aliran uang yang terjadi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Tentunya ini uang yang mengalir kepada terdakwa dan juga pihak-pihak lainnya. Selain itu, Bremana dan juga saudara, pada persidangan pemeriksaan saksi sebelumnya juga dibahas bagaimana tradisi yang ada di lingkungan Ditjen Binwasker K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu terkait dengan apresiasi atau biaya non teknis atau biaya undertable begitu yang menjadi tradisi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Juga ada beberapa nama yang menjadi sorotan begitu ya selama persidangan, yaitu adalah nama yang muncul salah satunya mantan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia, yang disebutkan oleh saksi bahwa Ida Fauzia ini diduga menerima uang sebesar 50 juta yang diberikan oleh Direktur Bina Kelembagaan pada tahun 2021 hingga sampai Februari 2025. Tapi tentunya kita akan menunggu begitu ya, Bremana dan juga saudara, bagaimana dengan kelanjutan untuk sidang pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum hari ini. Berapa orang saksinya kita akan tunggu, siapa aja saksinya begitu ya, apakah dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan atau dari pihak lainnya, Bremana. Yang akan hadir di sidang kali ini dan apa saja keterangan mereka yang menjadi fakta persidangan. Terima kasih juru kamera Jadivan Prapta dan juga jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Ke informasi lainnya, saudara, diduga perahu kelebihan muatan perangkat pengeras suara atau sound horeg tenggelam di sungai di Desa Balongdowo, Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa berawal saat perahu peserta tradisi nyadran yang mengangkut perangkat sound horeg berukuran besar tersebut oleng. Tumpukan sound system yang berada di atas kapal akhirnya berjatuhan ke sungai. Juga perahu tidak seimbang karena kelebihan muatan. Seluruh penumpang perahu selamat. Kejadiannya itu diduga ada kapalnya itu oleng dulu, Mas. Nah, habis itu oleng kan airnya masuk dan itu yang menyebabkan kapal itu tenggelam. Nah, dugaannya tenggelamnya itu juga karena itu tadi kelebihan muatan. Satu ada sound, terus diisi beberapa orang. Informasi lainnya akan hadir usai jeda, saudara. Gondola ski di New York mendadak mati karena kerusakan mesin. 67 wisatawan terjebak di ketinggian hingga 21 meter. Bahkan salju tebal menumpuk di jalanan. Seperti yang Anda lihat, saudara, tumpukan salju tebal dengan ketinggian ini mencapai 2 meter terlihat di jalanan di kota Aomori dan Wakkanai, Jepang. Beberapa kendaraan terjebak dan harus didorong karena tebalnya salju. Badan Meteorologi Jepang memperkirakan hujan salju lebat akan melanda hingga akhir pekan jelang pemilihan umum.
Tentunya hati-hati bagi warga Indonesia yang lagi ke Jepang, karena di timeline saya banyak sekali warga kita yang ke Jepang, teman-teman saya. Pokoknya hati-hati di sana, dan juga hati-hati untuk warga Indonesia yang saat ini juga dilanda cuaca buruk. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup Sapa Indonesia pagi hari ini. Akhirnya saya Beriman Atenaya. Dan saya Yan Rahman, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.